Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Vicky Fendi atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 5, jadi kelompok 5 di sini akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang chapter 13 yaitu Accounting for Derivative and Hedging Activities. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kanya Septiani dengan NPM akhir 131. Kemudian ada Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Kemudian ada Josephine Gunawan dengan NPM akhir 086. Kemudian ada Yusma Binaya dengan NPM akhir 143. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu derivative not designed as a hedge. Jadi, sebuah perusahaan itu mungkin memegang derivatif untuk tujuan spekulatif atau investasi. Mereka juga mungkin memegang derivatif itu untuk tujuan lindung nilai, tetapi memilih tidak memenuhi syarat derivatif tersebut untuk akuntansi lindung nilai khusus. Jadi, setiap derivatif yang dipegang oleh perusahaan yang memenuhi semua kriteria untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai itu diakui sebagai aset atau liabilitas mandiri menggunakan akuntansi nilai wajar. Lalu kemudian ada hedge accounting. Jadi GAAP itu menetapkan 3 karakteristik utama untuk derivatif. Yang pertama, memiliki satu atau lebih underlying dan satu atau lebih jumlah nominal atau ketentuan pembayaran atau keduanya. Dan yang kedua itu tidak memerlukan investasi awal bersih atau investasi awal bersih yang lebih kecil daripada yang diperlukan untuk jenis kontrak lain yang diharapkan memiliki respon serupa terhadap perubahan faktor pasar. Kemudian yang ketiga, syarat-syaratnya itu harus mengharuskan atau memperbolehkan penyelesaian bersih, sehingga dapat diselesaikan secara bersih melalui cara di luar kontrak, atau menyediakan pengiriman aset yang menempatkan penerima dalam posisi yang tidak secara substansial berbeda dari penyelesaian bersih. Lalu ada persyaratan khusus ASC topik 815 yang didasarkan pada 4 keputusan fundamental. Yang pertama, instrumen derivatif itu mewakili hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset atau liabilitas dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, pada akhir tahun, nilai kontrak derivatif itu dicatat dalam buku sebagai aset atau liabilitas. Kemudian yang kedua, nilai wajar itu merupakan ukuran yang paling relevan untuk instrumen keuangan dan satu-satunya ukuran yang relevan untuk instrumen derivatif. Instrumen derivatif itu harus diukur berdasarkan nilai wajar dan penyesuaian terhadap nilai tercatat item yang dilindungi itu harus mencerminkan perubahan nilai wajarnya, yaitu keuntungan atau kerugian, yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi dan timbul selama hedging berlaku. Kemudian yang ketiga, hanya item yang merupakan aset atau liabilitas yang harus dilaporkan sebagai such dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat, perlakuan akuntansi khusus untuk item yang ditunjuk sebagai item yang dilindungi itu hanya boleh diberikan untuk item yang memenuhi syarat. Salah satu aspek syarat tersebut adalah penilaian terhadap harapan adanya perubahan nilai wajar atau arus kas yang saling meniadakan secara efektif selama masa lindung nilai untuk resiko yang dilindungi. Kemudian kita masuk ke hedge effectiveness. Jadi istilah hedge accounting itu merujuk pada metode akuntansi yang dirancang untuk mencatat perubahan nilai dari item yang dilindungi dan perubahan nilai pada periode akuntansi yang sama. Kemudian, agar suatu lindung nilai itu memenuhi syarat untuk hedge accounting, instrumen derivatif itu harus dianggap sangat efektif dalam mengimbangi keuntungan dan kerugian pada item yang dilindungi. Nah, situasi di bawah ini itu akan dianggap sebagai lindung nilai yang sangat efektif karena syarat-syarat kritisnya cocok secara tepat. Hedge accounting itu dapat digunakan untuk situasi ini. Jadi seperti pada di gambar itu, seperti contoh soal QRE yang telah kita pelajari kemarin itu, Cooper dan menggunakan forward contract untuk melindungi Cooper. Jadi jumlah yang dilindungi itu 2 juta pound dan yang dilindungi itu adalah Cooper. Lalu kita masuk ke type of hedge accounting atau jenis dari hedge accounting. Yang pertama itu ada fair value hedge accounting. Jadi hedging untuk posisi aset dan liabilitas atau komitmen pembelian atau penjualan yang pasti. Kemudian nilai wajar yang dicatat pada akhir periode itu merupakan keuntungan dan kerugian tercermin pada laba. Kemudian yang kedua ada cash flow hedge accounting, di mana melindungi risiko variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan yang terkait dengan suatu risiko.
Kemudian nilai wajar yang dicatat pada akhir periode dan dicatat sebagai aset atau liabilitas. Kemudian keuntungan atau kerugian itu ditunda, jadi dimasukkan sebagai komponen AOC atau akumulasi pendapatan komprehensif lain dalam ekuitas pemegang saham, hingga transaksi yang diproyeksikan itu mempengaruhi pendapatan. Untuk yang ketiga itu ada hedge of net investment in a foreign subsidiary. Baik, selanjutnya adalah cash flow hedges atau lindung nilai arus kas. Jadi konsepnya adalah digunakan ketika perusahaan ingin melindungi diri dari risiko naik turunnya arus kas di masa depan akibat adanya transaksi yang diantisipasi atau diramalkan. Maksudnya belum terjadi, tapi hampir pasti akan terjadi. Untuk contoh kasus di sini adalah perusahaan Grey Cooper, yaitu perusahaan Grey berencana memproduksi dan menjual tembaga dalam 1 tahun. Namun mereka takut harga tembaga nanti itu turun saat mereka siap menjual. Nah, tindakannya adalah Grey masuk ke kontrak forward untuk mengunci harga jual di $2,2 per pound. Tujuannya memastikan pendapatan stabil di angka 2,2, tidak peduli berapa harga pasar nanti. Untuk pelakuan akuntansinya, keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif tidak langsung masuk ke laporan laba rugi. Sebaliknya, angka tersebut disimpan sementara di akun ekuitas bernama Other Comprehensive Income atau OCI. Angka ini baru dipindahkan ke laba rugi saat transaksi yang dilindunginya benar-benar terjadi. Nah, untuk penjelasan detail jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama, di tanggal 1 Oktober 2016, yaitu awal kontrak, Grey menandatangani kontrak forward untuk menjual tembaga di harga $2,2 per pound. Nah, harga pasar saat ini juga 2,2. Karena harga kontrak sama dengan harga pasar, maka nilai wajar kontrak adalah 0. Jurnalnya tidak ada jurnal di tanggal ini, karena belum ada pertukaran uang dan nilai kontrak masih 0. Ini baru sebatas tanda tangan perjanjian. Selanjutnya, di tanggal 31 2016, yaitu akhir tahun pertama, situasinya adalah harga pasar tembaga naik menjadi $2,3 karena Grey sudah mengunci harga jual di 2,2 lebih rendah dari pasar. Grey berada di dalam posisi rugi pada kontrak ini, yang artinya Grey harus membayar selisihnya nanti. Untuk perhitungannya, estimasi utang yaitu 2,3 dikurang $2,2 dikali dengan 7 juta pound menghasilkan angka $200.000 yang akan dibayar 9 bulan lagi. Kemudian nilai sekarangnya atau present value yaitu $200.000 dibagi dengan 1,01 yaitu 182,868 yaitu asumsi diskon 1% per bulan. Untuk jurnalnya OCI pada forward kontrak senilai 182.868. Kerugian yang belum terrealisasi atau unrealized loss dicatat di OCI, bukan di laba rugi karena ini adalah cost flow hedge. Akun forward kontrak dicatat di sisi kredit sebagai kewajiban. Selanjutnya di tanggal 31 Maret 2017, yaitu situasinya adalah harga pasar turun menjadi $2,1, di mana sekarang harga pasar lebih rendah dari harga kunci tadi yaitu $2,2, sehingga Grey dalam posisi untung. Estimasi penerimaannya yaitu 2,2 dikurang 2,1 dikali 2 juta pound menghasilkan angka $100.000 yang akan diterima 6 bulan lagi. Nilai sekarang atau present value-nya yaitu $100.000 dibagi dengan 1,01 sama dengan $94.205. Perhitungan penyesuaiannya yaitu kita perlu mengubah saldo dari kewajiban sebesar $182.868 tadi menjadi aset sebesar $94.205 posisi Maret. Jadi total penyesuaiannya yaitu 277,073. Sehingga untuk jurnalnya forward kontrak pada forward kontrak aset dan forward kontrak liability pada Other Comprehensive Income. Untuk forward kontraknya 94.205, forward kontrak liability-nya 182.868 pada Other Comprehensive Income sebesar $277.73. Kemudian di
tanggal 30 Juni 2017, yaitu kuartal kedua, situasinya adalah harga pasar turun menjadi 2,1 dolar, itu keuntungan potensial yang membesar. Estimasi penerimaannya 2,2 dolar dikurang 2,1 dikali 2 juta pound, yaitu 200.000 dolar yang akan diterima 3 bulan lagi. Nilai sekarang atau present value-nya yaitu 194.118 dolar. Perhitungan penyesuaiannya yaitu target saldo aset adalah 194.118, saldo aset saat ini 94.205. Nah, kenaikan yang perlu dicatat artinya selisih dari kedua nilai ini tadi yaitu 99.913. Jurnalnya forward kontrak sebagai aset 99.913 pada OCI atau Other Comprehensive Income 96.913. Kemudian di tanggal 30 September 2017, situasinya tembaga diproduksi dan dijual. Harga pasar saat ini naik kembali ke 2,3 dolar. Di sini Green menjual tembaga di pasar terbuka dengan harga 2,3 dengan total 4.600.000 dolar. Ya. Kemudian kontrak forward jatuh tempo karena harga pasar 2,3 yaitu lebih tinggi dari harga kunci. Green hanya membayar selisihnya ke broker sebesar 200.000 dolar. Itu dari 2,3 dikurang 2,2 dikali 2 juta pound. Untuk jurnalnya mencatat penjualan fisik kas 4.600.000, kemudian pada sales 4.600.000, cost of goods sold 4 juta, pada inventory sebesar 4 juta dolar juga. Di jurnal kedua penyelesaian kontrak forward yaitu penjualan sebesar 200.000 dolar dan juga Other Comprehensive Income 194.118 pada kas sebesar 200.000 dolar dan forward kontrak 194.118 dolar. Selanjutnya adalah fair value hedges atau lindung nilai dari nilai wajar. Konsep dasarnya adalah jenis ini digunakan untuk melindungi nilai dari aset atau kewajiban yang sudah ada atau sudah tercatat di neraca atau komitmen pasti atau firm commitment. Contoh kasusnya pada wave company yaitu minyak. Perusahaan wave memiliki persediaan minyak mentah yang sudah dibeli tapi belum diproses. Nah, mereka takut harga minyak turun yang akan menurunkan nilai persediaan mereka. Tindakannya, wave masuk kontrak forward untuk menjual minyak di harga 90 dolar. Di sini maksudnya untuk mengunci nilai. Kemudian tujuannya adalah jika harga pasar turun, kerugian pada nilai persediaan minyak akan ditutup oleh keuntungan dari kontrak derivatif. Untuk perlakuan akuntansinya, berbeda dengan cash flow hedge, di sini tidak ada penundaan ke OCI. Keuntungan atau kerugian dari derivatif langsung dicatat ke laba rugi. Dan secara bersamaan, nilai aset untuk minyak di neraca juga disesuaikan naik atau turun sesuai harga pasar. Dan perubahannya juga masuk ke laba rugi. Ini itu disebut mixed attribute model. Hasilnya keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain akan saling menghapus di laporan laba rugi pada periode yang sama. Untuk detail jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di skenario ini wave company memiliki persediaan minyak seperti yang dijelaskan tadi dan takut harganya turun. Oleh karena itu wave masuk ke kontrak forward untuk mengunci harga jual sehingga melindungi nilai persediaan tersebut. Nah, pertama di tanggal 1 November 2016 awal kontrak, di sini tidak ada jurnal, tidak ada entry jurnal karena pada tanggal penandatanganan nilai wajar kontrak adalah 0 karena tidak ada biaya awal yang dikeluarkan dan harga kontrak sama dengan harga pasar. Kemudian kedua, di tanggal 31 Desember 2016 yaitu penyesuaian akhir tahun, harganya itu naik. Nah, pada tanggal ini dilakukan mark to market baik untuk kontrak derivatif maupun persediaan fisik atau inventory. Yang pertama, jurnal forward kontrak terlebih dahulu atau derivatif. Situasinya adalah harga pasar minyak naik menjadi 92 dolar karena wave terikat kontrak untuk menjual di 90 dolar. Wave mengalami kerugian potensial dan harus menjual murah saat pasar mahal. Perhitungannya, kerugian adalah 2 dolar per barel, yaitu dari 92 dikurang 90 dolar dikali 100.000 barel, yang artinya totalnya menjadi 200.000 dolar. Karena penyelesaian masih 4 bulan lagi, nilai ini didiskonto menjadi 192.156 dolar.
Untuk jurnalnya, loss on forward contract pada forward contract besar 192.196. Selanjutnya untuk jurnal inventory atau persediaan, situasinya meskipun rugi di derivatif, nilai basic minyak di gudang Wave justru naik, nilainya mengikuti harga pasar. Untuk perhitungannya, kenaikan nilai yaitu $200.000 didapat dari 92 dikurang $90 dikali 100.000, maka jurnalnya inventory pada gain on inventory sebesar $200.000. Kemudian di 31 Maret 2017 penyesuaian kuartal 1 yaitu harganya turun. Untuk jurnal forward kontraknya yaitu forward kontrak $99.010, kemudian forward kontrak liabilities $192.156 pada gain on forward contract $291.206. Didapat dari angka yaitu ketika harga pasar turun menjadi $89, harga pasar lebih rendah dari kontrak, yaitu sehingga posisi W berbalik menjadi untung. $99.010 tadi didapat dari selisih harga yaitu $90 dikurang $89 dikali 100.000 barel yaitu $100.000. Sementara untuk $291.206 didapat dari 192.196 ditambah $99.10 yaitu total penyesuaian. Untuk jurnal inventory-nya yaitu situasi di sini adalah harga pasar minyak turun dari $92 ke $89. Nilai persediaan fisik di sini turun. Dan untuk perhitungannya penurunan yaitu $92 dikurang $89 dikali 100.000 barel yaitu $300.000. Untuk jurnalnya loss on inventory 300.000 pada inventory. Untuk selanjutnya di tanggal 30 April 2017 yaitu settlement, kontrak berakhir dan diselesaikan secara tunai. Pertama, settlement forward contract, situasinya adalah harga spot terakhir adalah $87,5, yang artinya W berhak menjual di $90. Penerimaan tunai yaitu $250.000. Penyesuaian akhirnya adalah saldo aset forward terakhir adalah $99,10. Selisih antara uang tunai yang diterima yaitu $250.000 dan aset tercatat $99.010 diakui sebagai keuntungan tambahan. Maka jurnalnya kas $250.000 dan forward kontrak $99.010 pada gain on forward sebesar $150.990. Sementara untuk penyesuaian akhir inventory, situasinya adalah menyesuaikan nilai inventory ke harga pasar terakhir sebelum diproses atau dijual. Perhitungannya harga turun dari $89 ke $87,5. Di sini penurunan 1,5 dolar per barel dikali 100.000 barel menghasilkan $150.000. Untuk jurnalnya loss on inventory pada inventory sebesar $150.000. Maka rangkuman dari transaksi-transaksi tadi adalah sebagai berikut, yaitu di tanggal 31 Desember 2016 inventory adjustment-nya $200.000, kemudian forward contract adjustment dikurang $192.196, maka net effect-nya $7.804. Kemudian di tanggal 31 Maret 2017 inventory adjustment-nya minus $300.000, kemudian ditambah dengan forward contract adjustment $251.206, maka net effect-nya minus $8.794. Di tanggal 30 April 2017 inventory adjustment-nya minus $150.000, forward contract adjustment-nya $990.000, maka net effect-nya $990. Untuk totalnya inventory adjustment $250.000, forward contract adjustment $250.000. Selanjutnya adalah additional cash flow hedge example atau contoh dari additional cash flow hedge.
Selain kontrak forward, perusahaan bisa menggunakan instrumen lain untuk cash flow hedge. Yang pertama, option contract. Skenarionya adalah perusahaan ingin membatasi biaya bahan bakar tetapi ingin untung jika harga turun. Mereka membeli opsi hak dan bukan kewajiban. Untuk biaya awalnya, opsi memiliki biaya di awal yang dicatat sebagai aset. Maka jika nilai opsi naik karena harga bahan bakar naik, keuntungannya masuk ke OCI terlebih dahulu. Baru ketika bahan bakar itu digunakan atau dijual sebagai HPP, keuntungan dari OCI dikeluarkan untuk mengurangi beban pokok penjualan. Kemudian ada future contract, yaitu skenarionya utilitas atau perusahaan listrik atau air ingin membeli minyak pemanas bulan depan. Maka mereka membeli kontrak future contract untuk mengunci harga. Prosesnya adalah future diperdagangkan di bursa, jadi nilainya berubah tiap hari atau mark to market. Keuntungan atau kerugian perubahan nilai future masuk ke OCI. Kemudian saat minyak benar-benar dibeli dan kemudian dijual ke pelanggan, barulah akumulasi OCI dipindahkan ke laba rugi untuk menyesuaikan COGS. Kemudian additional cash flow hedge example itu memberikan contoh lindung nilai atas firm purchase commitment atau komitmen pembelian yang pasti. Skenarionya adalah perusahaan janji beli whisky Skotlandia 6 bulan lagi dengan harga tetap $15. Ini belum jadi utang atau aset di neraca, tapi sudah ada risiko. Kalau harga pasar turun ke $13, harga $15 jadi terlalu mahal. Tindakannya adalah masuk kontrak derivatif untuk menetralkan harga tetap tersebut. Kemudian, meskipun barang belum datang, perusahaan harus mengakui kerugian pada komitmen pembeliannya sebagai kewajiban di neraca dan keuntungan pada kontrak forward sebagai aset. Di sini pengecualian unik di mana komitmen kontrak yang biasanya off balance sheet jadi masuk ke neraca karena di hedge. Selanjutnya adalah ilustrasi cash flow dan fair value hedge menggunakan interest rate swaps. Untuk cash flow hedge accounting pertama, yaitu situasinya adalah perusahaan punya utang dengan bunga variabel, yaitu berubah-ubah. Dan mereka takut bunganya itu naik. Nah, strateginya adalah masuk swap, yaitu bayar tetap namun terima variabel, atau istilahnya pay fixed receive variable. Hasilnya adalah perusahaan secara efektif membayar bunga tetap karena porsi variabel dari bank ditutup oleh porsi variabel dari swap. Untuk jurnalnya, bunga yang dibayarkan ke bank dicatat seperti biasa, kemudian nilai wajar swap dicatat di neraca, lawannya adalah OCI, kemudian keuntungan atau kerugian swap di OCI diamortisasi ke beban bunga seiring waktu. Kemudian untuk fair value hedge accounting sendiri, situasinya adalah perusahaan punya utang dengan bunga tetap, mereka ingin mengubahnya jadi variabel. Kemudian strateginya adalah masuk swap, yaitu bayar variabel terima tetap seperti tadi. Hasilnya adalah utang perusahaan nilainya berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar. Untuk pembuatan jurnalnya, mengubah prinsip historical cost, utang pokok disesuaikan nilainya naik atau turun di neraca mengikuti suku bunga. Kemudian perubahan nilai swap dan perubahan nilai utang pokok sama-sama masuk ke laba rugi secara langsung. Dan jika bunga pasar berubah, nilai utang di buku juga berubah. Dan keuntungan atau kerugian swap meng-offset perubahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai foreign currency derivative and hedging activities atau derivatif mata uang asing dan aktivitas lindung nilai. Di sini yang pertama ada mengenai foreign currency denominate receivable and payable, yaitu piutang dan hutang dalam denominasi mata uang asing. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya perusahaan itu melakukan pelindungan nilai terhadap risiko nilai mata uang asing untuk suatu aset atau liabilitas dalam mata uang asing yang ada dan transaksi dalam mata uang asing yang diantisipasi. Nah, di sini juga berdasarkan topik pada FASB ASC itu, perusahaan itu dapat memilih untuk mencatat lindung nilai atas piutang dan utang tersebut menggunakan model lindung nilai wajar atau model lindung nilai arus kas. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai cash flow hedging
atau lindung nilai dengan arus kas. Nah, untuk memenuhi syarat lindung nilai arus kas ini, kontrak itu atau harus memiliki beberapa karakter. Baik, yang pertama adalah lindung nilai arus kas dapat digunakan dalam situasi aset dan liabilitas itu berdenominasi mata uang asing yang diakui jika variabilitas arus kas dihilangkan sepenuhnya oleh lindung nilai. Kemudian yang kedua, keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul dari pengukuran ulang aset atau liabilitas berdenominasi mata uang asing itu diimbangi dengan jumlah terikat yang reklasifikasi dari pendapatan komprehensif lain ke laba rugi setiap periode. Kemudian yang ketiga, premi atau diskonto yang terkait dengan lindung nilai diamortisasi menjadi pendapatan menggunakan suku bunga efektif. Kemudian di sini ada contoh untuk lindung nilai arus kas dari piutang dagang yang ada dalam denominasi mata uang asing. Nah, untuk soalnya, Win Corporation, perusahaan dari Amerika Serikat ini menjual peralatan rumah sakit kepada Howard dari Inggris pada tanggal 2 November 2016 seharga 100.000 pound sterling Inggris dan dapat diterima dalam 90 hari, yaitu pada tanggal 31 Januari 2017. Setelah itu, pada tanggal 2 November, Win itu menandatangani kontrak forward 90 hari dengan Ross untuk melindungi posisi piutang usaha netonya yang terekspos. Nah, di sini diasumsikan bahwasanya kontrak forward itu memungkinkan dengan cara penyelesaian bersih. Asumsikan juga bahwa suku bunganya yang wajar adalah 12%. Nah, nilai tukar pound sterling yang dipilih adalah nominal di bawahnya itu. Nah, di sini yang pertama kita tentunya harus mencatat entry jurnal untuk mencatat penjualan pada 2 November 2016-nya, yaitu jurnalnya jurnal penjualan peralatan, kepada Howard Company. Jurnalnya sendiri yaitu ada account receivable pada sales sebesar 165.000 itu didapat dari 100.000 dikalikan dengan spot rate atau nilai tukarnya pada 2 November 2016 yaitu 1.650. Nah, di jurnal itu dapat kita lihat bahwasannya pada account receivable itu terdapat tulisan FC, itu artinya akun itu dicatat dalam dolar, namun sebetulnya akunnya itu merupakan nilai dari mata uang asing, yaitu pound sterling. Nah, karena Win ini kan mendatangani kontrak forward ya, jadi yang diselesaikan caranya itu, jadi itu tidak perlu entry jurnal pada tanggal kontrak tersebut ditandatangani. Nah, kemudian di sini ada account receivable adjustment, itu untuk menyesuaikan piutang usaha dengan kurs spotnya pada akhir tahun. Jurnalnya sendiri account receivable pada exchange gain, perhitungannya berasal dari 100.000 itu dikalikan dengan spot rate 100.000 dikalikan dari pengurangan spot rate pada akhir tahun, yaitu 31 Desember 2016 dan spot rate 2 November 2016 senilai 1.000. Nah, selanjutnya ini ada forward contract adjustment, itu untuk memperkirakan nilai wajar kontrak forward pada 31 Desember 2016. Perhitungannya seperti berikut. Nah, dari perhitungannya itu kita dapat memperkirakan nilai wajar kontrak forwardnya adalah sebesar 1.683, sehingga kita dapat membuat entry jurnal 31 Desember 2016 adalah other comprehensive income pada forward kontrak, yaitu sebesar 1.683. Selanjutnya ini ada entry 2 of
offset account receivable exchange gain, di mana kita itu harus mencatat entry jurnal untuk mengimbangi keuntungan selisih kurs agar lindung nilai arus kas ini dapat diperhitungkan dengan benar. Jurnalnya sendiri yaitu ada exchange loss pada other comprehensive income sebesar 1000. Karena keuntungan selisih kursnya itu sebesar 1000 dan telah dicatat sebagai hasil dari pencatatan piutang usaha ke nilai wajar. Nah, selanjutnya ini ada discount amortization, di mana terdapat rumus untuk menghitung suku bunga implisit. Untuk perhitungannya seperti yang tertera pada PPT, sehingga nilai R-nya sendiri itu adalah negatif 0,243% per bulan. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat tabel amortisasinya, sehingga kita nantinya perlu membuat jurnal entry pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat amortisasi November dan Desember. Nah, kita tahu bahwasanya pada 30 November itu dilihat pada tabelnya sebesar 401, kemudian pada 31 Desember itu sebesar 400. Maka jika dijumlahkan hasilnya yaitu 801. Jurnalnya sendiri yaitu exchange loss pada other comprehensive income sebesar 801. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2017 itu ada 5 jurnal yang harus kita buat. Yang pertama itu yaitu account receivable fair value adjustment and settlement, di mana kita harus melihat asumsi bahwa kurs spotnya pada 31 Januari 2017 itu 1665 dan Will itu mengumpulkan piutang usahanya itu kan 100.000. Jadi untuk mengonversinya menjadi dolar, jurnalnya yaitu cash pada account receivable pada exchange gain. Cashnya itu sendiri 166.500, yaitu dari kursnya 1665 dikalikan 100. Nah, untuk piutang usahanya itu saldonya pada 31 Desember 2016 itu ada 166.000, sehingga untung 500. Kemudian ada forward contract fair value adjustment and net settlement. Nah, untuk mencatat keuntungan dan kerugian kontrak forward dari tanggal 31 Desember hingga 1 Januari, pencatatan pembayaran penyelesaian bersih kepada ROS itu jurnalnya ada other comprehensive income pada forward kontrak, yaitu sebesar 1017. Nominal ini berasal dari kerugian kontraknya, yaitu 166.500 dikurangi 163.800 2.700 dikurangi dengan estimasi nilai wajar kontrak forwardnya pada 31 Desember 2016, yaitu 1683. Kemudian kita juga harus menjurnal atas kerugian kontraknya itu, yaitu forward kontrak pada cash sebesar, mencatat nilai kontrak forward pada tanggal penyelesaian yaitu sebesar 2.700 tadi, dengan jurnal forward kontrak pada cash. Kemudian selanjutnya ada offset gain entry, di mana kita harus mencatat kerugian untuk mengimbangi keuntungan kurs yang dicatat terkait dengan piutang di atas tadi, yaitu sebesar exchange gain-nya kan 500. Jadi kita buat jurnalnya itu exchange loss pada other comprehensive income sebesar 500 juga. Kemudian ada discount entry, di mana di atas itu pada tabel amortisasi itu ada pada tanggal 31 Januari sebesar 399, maka jurnalnya itu exchange loss pada other comprehensive income.
Nah, dari perhitungan tadi itu dapat kita lihat rangkuman pada akun yang terlibat pada situasi lindung nilai arus kasnya. Untuk akun receivable-nya itu saldo pada 31 Januari 2017 sebelum penyelesaian itu sebesar 166.500. Kemudian untuk forward kontraknya itu saldo setelah penyelesaiannya 0, dan other comprehensive income-nya itu pada Januari 31 Januari 2017 itu 0. Kemudian income effect-nya itu terdapat kerugian nilai tukar bersih pada 31 Januari 2017 itu sebesar 399. Dan selanjutnya ini kita akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode fair value hedge atau lindung nilai dengan nilai wajar. Untuk soalnya sendiri terdapat oil company dari Amerika Serikat itu menjual minyak ke Monato Company dari Jepang seharga 15 juta yen pada 1 Desember 2016. Tanggal penagihan untuk penjualannya itu ada 1 Desember 2016 dan pembayarannya itu jatuh tempo dalam 60 hari, yaitu pada tanggal 30 Januari 2017. Nah, bersama dengan penjualan tadi itu US Oil itu menandatangani kontrak forward untuk mengirimkan 15 juta yen kepada pialang pertukarannya di 60 hari. Nah, transaksi ini itu akan diselesaikan secara neto dan yen akan dikirimkan ke broker. Nilai tukar yen Jepangnya itu dapat dilihat pada soal. Nah, di soal itu terdapat beberapa kurs yang dicetak tebal, itu artinya kurs yang relevan untuk tujuan akuntansi. Nah, kontrak forward yang dicatat dalam nilai pasar yang merupakan kurs forward. Selanjutnya itu kita akan membuat entry jurnal pada pembukuan US Oil, di mana pada 1 Desember 2016 jurnalnya itu ada account receivable pada sales untuk mencatat penjualan ke perusahaan Monato sebesar dengan nominal 112.500. Itu didapat dari penjualannya yaitu 15 juta yen dikalikan dengan kurs spot rate-nya pada 1 Desember 2016 0,00775. Kemudian jurnal selanjutnya itu mencatat kontrak forward untuk mengirimkan 15 juta yen tadi, yaitu jurnalnya kontrak receivable pada kontrak payable dengan nominal yang sama yaitu 112.350. Itu didapat dari 15 juta yen itu dikalikan dengan kurs 60 hari pada 1 Desember 2016 yaitu 0,00749. Kemudian saat tutup buku yaitu 31 Desember 2016 terdapat dua jurnal juga yang harus kita catat. Yang pertama untuk menyesuaikan piutang dengan nilai tukar spot akhir tahun, yaitu jurnalnya ada exchange loss pada account receivable, di mana perhitungannya itu dari 15 juta yen tadi itu dikalikan dengan selisih kurs pada 31 Desember yaitu 0,00798 dikurangi kurs pada spot rate 1 Desember 2016 yaitu 0,0075. Hasilnya yaitu 30. Kemudian untuk jurnal yang kedua itu untuk menyesuaikan kontrak yang dibayarkan kepada broker pertukaran menjadi nilai tukar
berjangka akhir tahun, di mana jurnalnya itu ada kontrak payable pada exchange gain sebesar 14,85, itu didapat dari 15 juta yen dikalikan dengan selisih antara kurs pada 31 Desember 2016 yang 30 hari, yaitu 0,00789 dikurangi dengan 0,00749. Kemudian pada 30 Desember 2017, yaitu tanggal pembayarannya, kita harus mencatat beberapa jurnal. Yang pertama itu jurnal untuk mencatat penagihan piutang dari perusahaan Monato, yaitu cash dan exchange loss pada account receivable. Cashnya itu sebesar 112.455, yaitu didapat dari 15 juta yen dikalikan dengan kurs pada 30 Januari 2017 pada spot rate 0,00497, yaitu 112.455. Kemudian untuk kerugian pertukarannya, piutangnya sendiri 15, sehingga piutangnya itu 112.470. Kemudian selanjutnya untuk mencatat pengiriman 15 juta yen dari Monato ke pialang valuta asing dalam penyelesaian liabilitasnya, itu jurnalnya ada kontrak receivable, kontrak payable dan exchange loss pada cash dengan nilai yang tertera. Kemudian ada juga untuk mencatat penerimaan uang tunai dari pialang valuta asing, itu jurnalnya cash pada kontrak receivable sebesar 112.350. Selanjutnya di sini ada hedge against exposed net liability position, di mana misalnya kontrak forward itu memperoleh 10.000 pound sterling Inggris dengan penerimaan dalam 60 hari, mungkin memiliki course forward sebesar 1.675. Ketika kurs spotnya itu 1.000,66, kontrak forwardnya itu harus dicatat dengan jurnal kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 16.750, yaitu 1,675 dikalikan 10.000 pound sterling. Sehingga di sini ada result of hedging-nya atau hasilnya, itu dimana kontrak forward itu dicatat dengan kurs forward, sementara aset atau liabilitas acuan dicatat dengan kurs spot dan disesuaikan dengan kurs dan nilai masing-masing pada tanggal laporan keuangan. Nah, selama masa kontrak, selisih awal antara kurs spot dan forward merupakan biaya lindung nilai atas resiko nilai tukar, karena keuntungan dan kerugian atas lindung nilai dan aset atau liabilitas dicatat dalam laba berjalan. Biaya bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah perubahan nilai relatif dari kurs spot dan forward. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang lindung nilai atau hedging, nilai wajah dari komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dimengerti terlebih dahulu. Komitmen mata uang asing adalah kontrak atau perjanjian yang dinominasikan dalam mata uang asing yang akan menghasilkan transaksi mata uang yang di kemudian hari. Nah, di sini komitmen mata uang asing dapat diidentifikasi berbeda dari posisi aset atau liabilitas yang terekspos karena komitmen tersebut tidak memenuhi pengujian akuntansi untuk mencatat aset atau liabilitas terkait dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi atau contoh. Pada tanggal 2 Oktober 2016, American Stores Corporation berkontrak dengan Canadian Distillers untuk membeli 1.000 peti bourbon dengan harga $60.000 Kanada. Nanti ini ada dua perusahaan, yang satunya Amerika, yang satunya Kanada.
Kemudian menggunakan 60.000 dolar Kanada harganya, karena Kanada yang menjual. Nah, dengan harga spot untuk dolar Kanada adalah kalau dikonvers ke dolar Amerika maka 0,70 dolar Amerika. Nah, bourbon tersebut akan dikirimkan pada bulan Maret dan pembayaran dilakukan dalam dolar Kanada pada tanggal 31 Maret 2017. Untuk melindungi komitmen di masa mendatang ini, maka American Stores menandatangani kontrak forward untuk membeli 60.000 dolar Kanada untuk dikirimkan ke American Stores dalam 180 hari dengan nilai tukar forward sebesar 0,725. Nilai tukar forward yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Maret 2017 masing-masing adalah 0,71 dan 0,68. Kemudian asumsikan bahwa instrumen derivatif ditetapkan sebagai lindung nilai atas komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Pembelian kontrak forward pada tanggal 2 Oktober 2016 dicatat sebagai berikut. Ini pencatatan pada saat membelinya. Waktu membeli, maka di sini akunnya adalah piutang kontrak pada kontrak yang dibayarkan sebesar 43.500. 43.500 ini dia kan tadi beli 60.000 dolar Kanada 180 hari dengan nilai tukarnya 0,725. Nah, di sini didapatkan 43.500 itu dari 60.000 tadi dolar Kanada, terus dihitung ke dolar Amerika 0,725 dikalikan sehingga hasilnya adalah 43.500. Ini pada saat pembeliannya. Kemudian saat 31 Desember 2016 nilai tukar forward untuk dolar Kanada turun jadi 0,71, yang tadi sebelumnya 0,70 awalnya. Sekarang 0,71 dan American Stores menyesuaikan piutangnya untuk mencerminkan nilai 60.000 dolar Kanada pada nilai tukar forward 90 hari. Nah, penyesuaian ini menimbulkan kerugian selisih kurs sebesar 900 pada kontrak forward sebagai berikut. Nah, di sini mencatat 31 Desember 2016 ada kerugian karena nilainya jadi turun, yang tadinya 0,70 ini jadi 0,71. Sehingga dia sebagai orang yang beli mengalami kerugian. Kerugian pertukarannya 900 yaitu didapat dari 0,725 dikurangi dengan 0,71 kemudian dikali dengan 60.000, hasilnya adalah 900. Kemudian ada juga kerugian ini diimbangi dengan peningkatan nilai komitmen pasti yang mendasarinya. Di sini ada perubahan nilai komitmen dalam perusahaan 900 pada dolar Kanada 900. Maksudnya perubahan nilai komitmen perusahaan dalam dolar Kanada 900 pada keuntungan pertukarannya 900. Di sini untuk mencatat keuntungan kurs dari 60.000 dolar Kanada itu dikalikan dengan 0,725 kurangi 0,71. Di sini pembayaran dalam dolar Kanada akan dikenakan biaya lebih sedikit dalam dolar AS. Kemudian ada entry lagi pada tanggal 31 Maret 2017. Untuk mencatat transaksi mata uang asing dan kontrak forward terkait sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama untuk mencatat penyelesaian kontrak forwardnya dengan pialang pertukaran mata uang 31 Maret 2017. Yang pertama, kontrak terutang pada tunai pada cash sebesar 43.500. Kemudian yang kedua, kerugian kurs pada kas kerugian kurs pada piutang kontrak. Kasnya 40.800, kursnya 1.800, piutang kontraknya 42.600. Di sini untuk mencatat penerimaan 60.000 dolar Kanada dari pialang pertukaran mata uang ketika nilai tukarnya sekarang sudah jadi 0,68. Sesuai di soalnya tadi karena ini sudah 31 Maret 2017. Kemudian yang ketiga, perubahan nilai komitmen perusahaan dalam dolar Kanada 1.800 pada keuntungan kursnya 1.800. Di sini untuk mencatat perubahan nilai aset yang mendasarinya komitmen yang kuat. Kemudian yang keempat ada persediaan sebesar 43.500, tadi kan beli. Pada perubahan nilai komitmen perusahaan di dolar Kanada itu 2.700 dan ada utang usaha 40.800. Di sini untuk mencatat penerimaan 1.000 kotak bourbon
dengan 60.000 dolar Kanada dikalikan dengan nilai tukar di masa depan, yaitu 0,725. Kemudian yang kelima, utang usaha pada kas 40.800 untuk mencatat pembayaran sebesar 60.000 dolar Kanada kepada penyuling Kanada. Oke, yang berikutnya ada soal lain lagi. Ini topiknya udah beda. Lindung nilai arus kas dari komitmen mata uang asing yang diharapkan. Di sini ada dua perusahaan, Win Corporation dari Amerika Serikat dan ada dari Smith Ltd Skotlandia, di dua negara yang berbeda. Nah, Win Corporation mengantisipasi kontrak berdasarkan diskusi pada 2 Desember 2016 untuk membeli alat berat dari Smith sebesar 500.000 pound sterling. Nah, peralatan tersebut diperkirakan akan dikirimkan pada Win dan pembayarannya kepada Smith akan dilakukan 2 Maret 2017 alias tahun depannya Masian. Tetapi belum ada penandatanganan. Nah, di sini untuk melindungi komitmen yang diantisipasi, maka Win menandatangani kontrak forward dengan C Company untuk membeli 500.000 pound sterling Inggris untuk pengiriman tanggal 2 Maret. Kontrak tersebut akan diselesaikan secara neto dan asumsikan bahwa hal ini memenuhi syarat sebagai lindung nilai efektif berdasarkan GAAP dan harus diperhitungkan sebagai lindung nilai arus kas atas komitmen mata uang asing yang diantisipasi. Nah, di sini tanggal 2 Desember, cost spotnya adalah 1.700 1,7 dolar dan kurs forwardnya 90 hari adalah 1,68 dolar. Karena ini merupakan komitmen yang diantisipasi, maka tidak ada pos yang dilindungi nilai di neraca yang akan dinilai berdasarkan nilai wajar hingga penjualan aktual terjadi dalam 3 bulan. Namun perusahaan telah menandatangani kontrak forward ini dan kontrak tersebut harus dicatat pada estimasi nilai wajar pada akhir tahun. Oke, kita next langsung ke berikutnya. Di sini ada menghitung untuk kontrak forwardnya, ada penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2016 alias waktu tutup buku, waktu tutup neraca. Di sini asumsikan bahwa suku bunga forwardnya 60 hari pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 1,69 dolar. Maka memperkirakan nilai wajarnya dengan asumsi suku bunganya adalah pinjaman inkremental adalah 12%. Nah, di sini tanggalnya adalah 31 Desember. Kemudian forward kontraknya tadi 1,68. Kemudian yang tadi kan awal 1,68, sekarang udah jadi 1,69, maka selisihnya itu kan 0,01 dikalikan dengan 500.000, hasilnya adalah 5.000. Kemudian vektornya adalah 1,01 pangkat 2 sehingga present value-nya adalah 4.901 di tanggal 31 Desember. Maka entry jurnalnya adalah forward kontrak 4.901 pada OCI. Ada comprehensive income 4.901. Nah, kemudian di sini ada forward kontrak forward discount adjustment, diskonto atau discount. Diskonto forward awal adalah 1,7 dikurangi dengan 1,68 dikalikan dengan 500.000 sehingga hasilnya 10.000. Nah, kemudian kursnya tadi 10.000. Kurs bulanannya adalah kursnya adalah 0,3937% atau 0,003937. Maka amortisasi diskontonya adalah di 31 Desember yang awalnya ini 850.000, diskonto 3.346 sehingga akan berkurang dan seterusnya sampai 840.000. Amortisasi diskonto totalnya adalah 10.000. Maka jurnalnya adalah pendapatan komprehensif lainnya atau OCI 3.346 31 Desember yang dilihat. Pada keuntungan pertukaran atau ada gain 3.346 juga. Kemudian kita akan lihat forward contract adjustment and equipment purchase, berarti membeli persediaan. Asumsikan bahwa kurs tersebut pada tanggal
asumsikan bahwa kurs spot pada tanggal 2 Maret adalah 1,72 dolar dan nilai kontrak forwardnya adalah 1,72 kurangi 1,68 dikalikan dengan 500.000 sama dengan 20.000. Saldo debitnya tanggal 31 Desember tadi adalah 4.901. Sehingga harus meningkatkan nilai kontrak forward ke nilai wajarnya dengan menambah saldo akun sebesar 15.099. Dan Win akan menerima 20.000 dari C karena kurs spot lebih tinggi daripada kurs kontrak forward. Maka jurnalnya adalah kontrak berjangka pada pendapatan komprehensif lainnya 15.099. Kemudian peralatan pada tunai atau cash 860.000. Ini didapat dari 1,72 kali 500.000. Kemudian cash pada kontrak forwardnya 20.000. Kemudian yang berikutnya ada juga amortisasi diskonnya tadi. Nah, di sini diskonnya untuk bulan Januari dan Februari. Dari tabel amortisasi sebelumnya, maka amortisasi untuk 2 bulan ini tadi di bulan Januarinya 3.333, di bulan Februarinya 3.321 sehingga totalnya adalah 6.654. Maka OCI pada keuntungan pertukarannya adalah 6.654. Maka kemudian di sini ada tabelnya. Ada untuk account balance-nya, ada forward kontrak mulai dari Desember tanggal 2, Desember tanggal 31, kemudian balance-nya, fair value adjustment, juga ada OCI-nya sama, sehingga totalnya adalah ini sekian yang di bawah ini. Kemudian berikutnya kita akan lihat tentang spekulasinya. Keuntungan atau kerugian nilai tukar atas instrumen derivatif yang berspekulasi dalam pergerakan harga mata uang asing akan dimasukkan dalam pendapatan pada periode terjadinya perubahan nilai tukar berjangka. Dan nilai tukar berjangka atau berjangka untuk pengirim itu ada 30, 90 atau 180 hari. Dikutip setiap hari untuk mata uang utama dunia. Nah, di sini November 2, 2016 US International dia ada 90 hari forward kontrak ke depan untuk membeli 10.000 euro ketika kotasi saat ini untuk future-nya adalah 90 hari dalam euro adalah 0,54. Nah, di sini nilai tukar spotnya untuk euro pada tanggal 2 November adalah 0,544. Nilai tukarnya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Januari 2017 adalah sebagai berikut. Di sini ada perbandingannya, ada tabelnya. 30 hari ke depan. Ini 0,545, 0,5480, kemudian spot rate-nya juga 0,55 dan 0,553. Kemudian kita akan membuat jurnal entry-nya. 2 November 2016. Jurnalnya adalah piutang kontrak pada kontrak yang dibayarkan 5.400. Di sini untuk mencatat kontrak senilai 10.000 euro ini dikalikan dengan pertukaran yang 0,54 tadi. Kemudian 90 hari berikutnya alias 31 Desember 2016. Ini piutang kontrak pada keuntungan pertukarannya 50. 50 ini dapat dari 10.000 euro dikalikan dengan nilai tukarnya 0,545. Kemudian dikurangi dengan 5.400 per buku. Kemudian 31 Januari, sini ada cash pada keuntungan pertukaran dan piutang kontrak 5.530, 80, 5.450. Di sini mau mencatat penerimaan 10.000 euro pada saat ini. Kemudian nilai euronya adalah 0,553. Kemudian yang terakhir mau mencatat juga pembayaran kewajiban kepada bursa broker yang didenominasi dalam dolar. Kontrak terutang pada cash 5.400 dan 5.400. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang catatan kaki persyaratan pengungkapan. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana derivatif mereka mendukung tujuan manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk untuk jenis risiko yang dilindungi nilai dan cara kerja lindung nilainya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan menguji efektivitas lindung nilai di awal dan sepanjang periode lindung nilai. Nah, pengungkapan lindung nilai yang wajar, dia akan yang pertama melaporkan keuntungan atau kerugian bersih selama periode tersebut dan di mana hal itu muncul dalam laporan keuangan.
Yang kedua, akan memisahkan bagian yang tidak efektif dan bagian keuntungan kerugian derivatif yang tidak termasuk dalam pengujian efektivitas. Nah, di sini pengungkapan lindung nilai arus kas akan melaporkan setiap keuntungan kerugian ketidakefektifan dan setiap jumlah turunan yang dikecualikan. Juga akan mengungkapkan kapan keuntungan atau kerugian dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain akan diklasifikasikan ulang ke pendapatan termasuk estimasi 12 bulan. Kemudian akan menyatakan periode maksimum perusahaan melakukan lindung nilai terhadap transaksi yang diperkirakan dan akan mengungkapkan potensi keuntungan kerugian yang akan diklasifikasikan ulang jika lindung nilai tidak dihentikan karena transaksi yang diperkirakan tidak terjadi. Kemudian ada juga terkait standar akuntansi internasional. Ada 2 standar, ada IAS 32 dan IAS 39. 32 itu tentang pengungkapan dan penyajian. Kemudian 39 itu tentang pengakuan dan pengukuran. Perbedaannya di sini berdasarkan GAAPAS, komitmen pembelian atau penjualan yang kuat harus diperlakukan sebagai lindung nilai wajar. Sedangkan berdasarkan IFRS, lindung nilai tersebut diperlakukan sebagai lindung nilai wajar atau lindung nilai arus kas. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.